Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya IDK. Kali ini kita akan coba mereview untuk radio komunikasi yang ada di mobil. Bagi teman-teman yang suka touring, yang suka bepergian jauh bersama komunitas, ini cocok untuk mengantisipasi penggunaan pulsa handphone ya, karena menggunakan radio komunikasi ini tidak berbayar dan tidak menggunakan pulsa. Check it out. Sebelum ke videonya, alangkah baiknya teman-teman bisa bantu saya untuk like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang yang bisa mengetahui bahwa banyak manfaat dalam penggunaan radio komunikasi yang ada di mobil. Oke Om dan Tante, kebetulan saya menggunakan Racom mereknya Yaesu. Jadi saya akan coba perkenalkan. Ini namanya perangkat, biasa kita menyebutnya dengan rig ya, pesawat dari Racom sendiri. Ini ada namanya PTT. Jadi ini untuk mengobrol dengan yang dituju. Nah, gimana caranya kita biar bisa mengobrol dengan teman-teman yang menggunakan Racom? Jadi nanti teman-teman yang menggunakan Racom pun harus berada di satu frekuensi yang sama ya. Nah, Racom ini sendiri bisa menggunakan repeater. Jadi repeater itu bisa dipergunakan banyak orang, tapi kebanyakan teman-teman hanya menggunakan sistem PTP atau point to point. Nah, point to point ini semisal di frekuensi A, teman-teman semuanya menggunakan frekuensi A. Jadi yang bisa ngobrol hanya yang ada di frekuensi A saja. Nah, ini saya menggunakan fan. Jadi fan ini berfungsi pada saat kita ngobrol, memang pesawat ini akan sedikit panas, dan ini akan membantu untuk menghilangkan panasnya sendiri. Ini fan ini banyak ya dijual di toko-toko komputer. Saya menggunakan fan yang buat CPU komputer. Jadi tinggal dikonekkan ke pesawat ini untuk powernya. Oke, ini ada tombol on. Nah, kebetulan saya menggunakan frekuensi di 144960 karena setiap pagi teman-teman yang berada di jalur Jakarta Cikampek ini menggunakan frekuensi ini. Jadi saya bisa mendapatkan informasi terkini terkait dengan lalu lintas yang ada di Japek. Ini kebetulan masih ada teman yang ada di jalan. Nah, jaraknya sendiri yang bisa dijangkau itu tergantung dari settingan si perangkat tersebut. Kalau seumpamanya settingannya bisa pas, ini bisa jauh. Nah, tadi temen, nah ini Om Alom. Oke, Om Alom itu sudah mau mendekati Cikarang Utama. Saya kebetulan ada di kawasan Delta Mas. Jadi sekitaran 5-10 kilo untuk jaraknya ya. Ini masih bisa tercopy. Ya. Nah, ini ada informasi dari rekannya bahwa harus menggunakan jalur kiri yang lebih lancar. Oke ya, sekarang coba kita kontak yang namanya Om Bocil ya. Kebetulan Om Bocil ada di frekuensi ini ya. Jadi melihat dari teman yang ngobrol itu dilihat dari ininya, garis kotak-kotak ini. Oh, ternyata ini ada yang lagi ngobrol. Kalau kita pencet ini, jadi PTT itu fungsinya untuk ngomong ya. Jadi begitu ini dipencet, kita langsung ngomong saja di depan mic-nya ini. Om Bocil, monitor Om Bocil. Ya, IDK masuk. Gimana? Udah lewat jalur PSBB belum Cikarang Utama? Belum. Masih ngantuk. Oke, tadi yang paling lancar sih lajur paling kanan Om Bocil, karena lajur kirinya itu ada 2 jalur dipakai menjadi 1 jalur, jadi padatnya di tengah-tengah. Kalau yang lajur kanan itu dari sebelum safety cone itu sudah mulai dijadikan 1 jalur Om Bocil. Oke, siap. Jadi di jalur kiri itu dipakai 2 jalur, 1 buat truk untuk dihentikan, dan yang lebih baik ya. Monitor ya. Betul Om Bocil, wes monggo hati-hati di jalan Om Bocil. Bukan. Pas
Oke ya, jadi tadi saya menginformasikan ke Om Bocil bahwa ada sedikit kepadatan di area Cikarang Utama. Dan sudah terkonfirmasi ternyata Om Bocil masih di kawasan Cikarang Utama. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Nah, kalau di tol sendiri, kalau tidak ada halangan, biasanya itu bisa tembus sampai 15 km jaraknya. Kebetulan waktu touring sama teman-teman komunitas, itu saya dengan sekitar 98 kendaraan ya. Jadi sekitar 98 kendaraan itu paling pertama kendaraan itu ada di KM 101. Nah, kendaraan terakhir buntutnya itu ada di KM 85 kalau tidak salah. Itu masih bisa komunikasi. Jadi memastikan bahwa tidak ada teman-teman yang ketinggalan di rangkaiannya. Nah, ini juga sangat membantu sekali buat teman-teman komunitas yang suka touring, yang suka bepergian, atau bahkan pada saat sendiri pun kita bisa minta jalur untuk yang di luar titik kemacetan. Kadang pada saat kita standby di frekuensi tertentu, ada teman yang standby di frekuensi ini tapi dia kondisinya masih di rumah atau sedang di rumah tapi menggunakan yang namanya base station. Nah, itu powernya akan lebih tinggi lagi, dan dia bisa menyarankan karena nggak semua orang tahu wilayah yang akan kita lewati. Mungkin kita akan bingung, tapi banyak teman yang sudah tahu, jadi bisa menyarankan. Nah, itu bisa dijadikan alternatif juga. Jadi buat teman-teman yang suka touring, yang suka bepergian, saya sarankan untuk bisa menggunakan radio komunikasi ini. Dan radio komunikasi ini sebetulnya ada izinnya ya. Jadi izinnya itu ada dua. Kita ada izin dari Orari atau dari Rapi. Nah, kebetulan saya menggunakan izin yang dari Orari, dan itu bisa keluar yang namanya call sign. Jadi call sign itu keluar kalau kita sudah ikut ujian dan sudah terdaftar. Kebetulan saya mendapatkan call sign-nya itu YD1 Golf Oscar Mike ya. Jadi YD1 GOM ya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan yang menggunakan Rakom ini yang belum mendaftar, harap segera mengurus untuk izinnya, karena ya ibarat kata kita menggunakan mobil tapi nggak bayar pajak lah, atau bawa mobil tapi nggak punya SIM. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, sedikit penjelasan dari saya, sekiranya cukup bisa diterima sama teman-teman semua. Jadi nanti coba kita review lagi untuk penggunaan yang lainnya ya. Sementara untuk sekarang kita menggunakan yang namanya Rakom dulu. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.